Haleluya. Saudara sudah siap? Ya, dan saya akan cepat aja, singkat aja, sederhana juga, dan saya akan mengambil sebuah kisah dari Perjanjian Lama. Siapa di sini yang tahu mengenai kitab Perjanjian Lama? Ya, karena kisah ini merupakan sebuah foreshadowing atau sebuah tipe atau sebuah bayangan, dikenal juga dengan tipologi ya. Bukan typologi ya. Typo itu salah ketik, tapi tipologi gitu ya, memberikan sebuah petunjuk atau gambaran-gambaran dari sesuatu yang lebih besar dalam Perjanjian Baru. Nah, bicara mengenai foreshadowing, yaitu sebuah bayang-bayang. Karena Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang dari kegenapannya dalam Perjanjian Baru. Dan kita tahu bahwa kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, ya itu kisah yang bisa berdiri sendiri-sendiri. Tapi kisah ini juga punya gambaran yang lebih agung, jauh lebih besar. Punya gambaran yang jauh lebih mulia, jauh lebih indah. Dan kisah ini punya realitas rohani yang lebih dalam. Dan kita tahu bahwa dialah sang maestro, men. Tuhan kita adalah dia yang memiliki rancang grand design yang ajaib bagi kita semua. Sampai kemudian kita melihat suatu gambaran pribadi Yesus di dalam gambaran tersebut. Contohnya misalkan kalau kita punya kisah di Perjanjian Lama tentang Bahtera Nuh. Semua tahu tentang Nuh, benar gak? Dan Nuh bersama bahteranya adalah kisah yang menarik. Dan semua orang suka akan kisah Bahtera Nuh, benar gak? Dari anak-anak sekolah minggu sampai kita semua. Dan itu adalah kisah tentang bagaimana Tuhan itu hendak menghancurkan dunia dan isinya dengan banjir yang besar. Lalu kemudian dikisahkan bahwa Tuhan itu berbelas kasih kepada satu keluarga. Dan dengan melalui satu keluarga pada dasarnya Tuhan itu menyelamatkan seluruh ras umat manusia. Dan Bahtera Nuh kita yakini itu adalah sebuah kisah yang bagus, benar gak? Kisah juga yang mungkin secara dunia modern itu kisah yang kontroversial. Karena banyak diperdebatkan dan banyak dipertentangkan dalam dunia modern di mana kita hidup. Namun ketika kita sampai kepada Perjanjian Baru, kita menemukan sesuatu yang luar biasa mengenai kitab Nuh lagi saya mau bilang. Sesuatu yang luar biasa mengenai Bahtera Nuh ini. Karena Bahtera Nuh sebenarnya adalah sebuah foreshadowing, sebuah tipe, sebuah bayang-bayang dari keselamatan yang jauh lebih indah. Keselamatan yang jauh lebih mulia. Keselamatan yang jauh lebih agung yang terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita tahu cerita dalam Bahtera Nuh, siapapun yang masuk melalui pintu Bahtera Nuh, the Noah Ark tersebut, mereka akan apa? Diselamatkan. Dalam Perjanjian Baru Yesus mengatakan, I am the door, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Dan kita juga tahu cerita daripada kisah Nuh ini menceritakan mengenai murka Tuhan yang datang melalui air bah. Itu adalah suatu tipe atau suatu bayang-bayang dari penghakiman yang jauh lebih besar lagi di masa mendatang. Dan kita tahu dan hanya ada satu-satunya sumber keselamatan di mana melaluinya manusia dapat diselamatkan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada di dalam keselamatan, tidak ada di dalam siapapun juga. Di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan kita bisa mengatakan amin akan hal tersebut. Amin. Demikian kisah Nuh yang merupakan kisah tersendiri dalam Perjanjian Lama. Namun menjadi sebuah bayang-bayang yang sangat indah yang jauh lebih agung dan mulia tentang apa? Penyediaan Allah tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, kisah yang akan kita baca bersama kali ini adalah sebuah kisah cinta. It's a love story. Ya, katakan bersama dengan saya kisah cinta. Ya, saya beri judul Romansa Ilahi. Wis. Romansa Ilahi. Waktu saya kasih tahu Pastor Joel, judulnya hari ini Romansa Ilahi ya. Pastor Joel tersipu-sipu malu dia. Ketawa-ketawa geli gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dia bayangkan gitu ya. Mungkin dia membayangkan sesuatu yang dekat di mata jauh di hati. Salah ya, dekat di mata dekat di hati juga ya. Mana sih Pastor Joel? Oh di atas ya, oke itu dia. Jadi akhirnya Pastor Joel keluarlah dengan gambar demikian. Love story, ini ada sebuah kisah cinta saudaraku. Ada sebuah tipe atau bayang-bayang dari kisah cinta atau romansa ilahi yang daripada Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang suka romansa? Gak ada. Ada. Berapa banyak dari saudara yang suka romansa? Waduh, mana malu ya angkat tangannya ya. Dan saudara tahu Tuhan juga menyukai romansa. Kenapa? Karena beberapa kisah yang paling romantis itu ditemukan di dalam Alkitab. Ya, kisah yang paling romantis itu saudara dapat temukan dalam ayat-ayat Alkitab. Kalau misalkan saudara berpikir mengenai kisah yang paling romantis dalam Alkitab, saudara berpikir mengenai siapa? Coba. Kira-kira siapa? Kisahnya siapa? Antara siapa dan siapa? Kisah yang paling romantis dalam Alkitab. Siapa? Pastor Pauline siapa tadi?
Oh ada Ruth dan Boaz ya. Benar. Siapa lagi? Masih ada kisah cinta lagi dalam Alkitab, siapa lagi? Apa? Samson dan Delilah. Bukan. Ngaco, itu cinta monyet ya. Jangan gitu. Siapa lagi? Ahab dan Isabel. Bukan juga. Itu suami takut istri. Bukan ya. Itu kisah cinta Ribka dan Pak Willy. Bukan juga. Ya, ini saya mau bahas kisah cinta Ribka dan Ishak. Ya, kisah cinta Ribka. Dan saudara tahu nggak? Kisah cinta the love story Isaac and Ribka itu adalah menurut orang Yahudi the best love story ever katanya. Kisah cinta yang paling terbaik buat mereka. Saudara nanti bisa catat. Itu kisah bukan Ruth dan Boaz, benar ya? Itu mungkin yang kedua dan ketiga. Setidaknya bukan nomor satu. Tapi buat orang-orang Yahudi yang punya warisan inheritance yang sangat kental sekali. Kisah cinta Ishak dan Ribka ini adalah nomor satu. Dan kisah ini adalah kisah romansa manusia ya antara Ishak dan Ribka yang merupakan sebuah bayang-bayang dari sebuah romansa ilahi. Wih, udah gak sabar dengernya kan? Sit back, relax, enjoy the journey ya. Nah, ada yang tahu gak gimana Ishak dan Ribka jadian? Ada yang tahu gak gimana Ishak dan Ribka jadian? Dijodohkan, benar gak? Berapa banyak dari pasangan di sini dijodohkan? Jangan angkat tangan saudara. Dijodohkan mereka, kok bisa jadi best love story? Mereka dijodohkan, tapi mereka juga saling mencintai. Bahkan mereka gak pernah ketemu sebelumnya, nanti kita akan lihat. Tapi justru kita akan menemukan perjalanan kisah cinta mereka yang sangat unik. Ada cinta dan kasih yang sebetulnya dibangun dalam perjalanan dari Kejadian pasal 24. Ini kita mau lihat satu persatu. Kalau saudara tahu Kejadian pasal 24 ini adalah pasal yang punya ayat terpanjang sepanjang kitab Kejadian. Kalau nggak percaya saudara bisa cek sendiri. Kejadian pasal 24 adalah pasal yang punya ayat terpanjang sepanjang kitab Kejadian. Kalau di Kejadian pasal 1, saudara Kejadian bab pertama ya, kisah yang mengisahkan tentang apa? Penciptaan. Itu hanya terdiri dari 31 ayat. Tetapi saat urusan Ishak mencari jodoh, itu ada 67 ayat Bapak Ibu. Ya, jadi urusan cari jodoh ini lebih rumit dari urusan penciptaan rupanya. Gak gitu ya, kayak sebagian dari saudara, rumit gitu ya. So jadi kalau misalkan saudara, kalau belum punya pasangan dan menantikan, jangan khawatir, tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyediakan, amin. Ya, kok aminnya kayak lemes ya. Oke, dan latar belakangnya tentu saja diawali dengan bapaknya Ishak yaitu Abraham. Ya, bapak orang beriman dan dia tahu sebelumnya Abraham itu tinggal di Ur-Kasdim. Ya, Alkitab kasih tahu kita bagaimana Tuhan itu kemudian loket Abraham, sniper itu. Dia tahu lokasi Abraham ada di Ur-Kasdim, dia tangkap Abraham, dia menyingkapkan dirinya kepada Abraham. Lalu Tuhan meminta Abraham untuk melakukan sesuatu yang cukup radikal. Kita lihat sama-sama dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kalau bisa langsung ditampilin semua aja kalau cukup. Ayat pertama kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini perintah Tuhan, pergi dari Ur-Kasdim. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat, besar, masyhur dan berkat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat, masyhur, besar dan segala sesuatunya. Berapa banyak dari saudara yang tahu dalam tempat ini ketika Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara, dia akan selalu memanggil saudara keluar dari zona nyaman saudara yang saudara tempati pada saat ini. Ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu, Tuhan itu akan selalu memanggil engkau keluar dari zona nyamanmu, keluar dari kenyamananmu. Jadi nggak ada skenario di mana Tuhan di dalam Alkitab ya, kalau saudara Bapak Ibu perhatikan, di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara tanpa memanggil saudara itu keluar daripada zona nyaman saudara. Nggak usah pikir zona nyaman itu jauh-jauh, kadang-kala Tuhan perlu mengeluarkan kita dari diri kita sendiri, saudara bisa pahami. Tuhan perlu mengeluarkan saudara daripada diri saudara sendiri. Dan saudara sekali lagi saya sudah katakan tidak akan pernah menemukan contoh dalam Alkitab ataupun orang-orang yang dipakai Tuhan. Termasuk juga dalam dunia modern di mana kita hidup. Di mana Tuhan pakai seseorang masuk ke dalam takdir ilahi yang Tuhan siapkan tanpa meninggalkan kenyamanan mereka. Karena orang yang tinggal dalam tempat nyaman mereka tidak akan beranjak kemana-mana.
Bahkan saya katakan tidak akan pernah beranjak kemana-mana. Tapi hanya mereka yang keluar daripada zona nyaman mereka. Mereka lah kemudian yang bisa menggenapi takdir Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Hanya mereka lah yang bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena panggilan itu punya persyaratan. Dan salah satunya adalah di mana kita perlu keluar daripada kenyamanan kita semua. Jadi panggilan dan destiny itu adalah merupakan sebuah proses. Sebuah perjalanan. Dan kebanyakan orang itu gak suka prosesnya. Kebanyakan orang itu gak suka perjalanannya. Tapi pengen hasilnya segera, tapi gak bisa seperti itu. Nah, Abraham kita lihat, bapak iman kita adalah orang yang mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan berkata, Abraham, jika engkau ingin menginginkan sesuatu yang lebih besar, lebih masyhur, menjadi berkat bagi banyak, maka engkau harus meninggalkan yang lama. Jadi apa yang terjadi, kita tahu ceritanya Abraham itu bangkit, dia pergi mengikuti Tuhan tanpa peta, tanpa koordinat, gak ada GPS pada zaman itu, gak ada Google Map juga di zaman itu. Bahkan Tuhan gak memberitahu kemana dia akan pergi, benar gak? Tuhan hanya berkata apa? Percayalah kepadaku dan pergilah ke tempat di mana Tuhan mau dia pergi. Tapi saudara pernah pikir gak kenapa Tuhan itu gak memberitahu Abraham kemana dia akan pergi? Kenapa Tuhan gak kasih tahu, gak bilang langsung sama Abraham, mungkin Tuhan bilang sama dia, Abe pergi 20 km ke sana. Belok ke kiri, nanti lewati sungai, daki gunung ini, lalu berjalan terus sampai ke tujuan. Ceritanya gak begitu, benar gak? Tuhan gak kasih detailnya langsung sampai ke ujungnya. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ingin mengirim Abraham kepada takdirnya Abraham. Saudara pahami? Tuhan tidak ingin mengirim Abraham kepada takdirnya Abraham. Tapi Tuhan ingin memimpin Abraham kepada takdirnya. Karena pada akhirnya Abraham menyadari bahwa yang namanya tanah dan warisan yang dijanjikan seindah apapun itu bukanlah upah yang sesungguhnya. Amin. Itu bukanlah upah yang sesungguhnya. Jadi upah dari mencari Tuhan. Upah dari kita mengikuti Tuhan dan membayar harganya adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu saudara kalau ingat satu kisah ketika Tuhan mengatakan secara pribadi personally kepada Abraham. Abraham, I am your exceedingly great reward. Kejadian 15 ayat 1. Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ini Tuhan katakan di akhir hidup Abraham. Ketahuilah, janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara bayangkan Abraham mengikuti Tuhan begitu rupa, benar gak? Mungkin dari sejak dia muda menikah dan kemudian dia punya anak dan segala sesuatunya. Mulai keluar dari Ur Kasdim, melakukan perjalanan. Dia memiliki anak, punya tanah, punya ternak, punya segala sesuatunya, punya budak-budak, bahkan teritori-teritori yang dia rebut menjadi miliknya. Sampai akhirnya dia menjadi tua. Dan Tuhan mengatakan, akulah upahmu, I am your reward. Jadi upah mengikuti Tuhan bukanlah warisan jasmani Bapak Ibu. Tanah Kanaan berkat jasmani, kelimpahan hidup pengaruh dan segala sesuatu yang kita bisa dapatkan di bumi ini. Bisa aja itu merupakan intensi kita waktu kita mengikuti Tuhan di tempat yang pertama. Tetapi waktu saudara mengikuti dia hari demi hari, saudara akan mendapati upah yang besar itu adalah Tuhan sendiri, amin. Dialah upahnya bagi kita. Saudara mungkin punya pencapaian-pencapaian dalam kehidupan ini, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Namun ketahui, tidak ada yang lebih memuaskan daripada saudara berdiam diri di dalam hadirat Allah dan mengetahui bahwa dialah upah bagi saudara. Pribadi Allah sendiri, dialah upah kita, amin. Dan itulah seharusnya kita menginginkan dia lebih daripada apapun. Dan kita tahu ada situasi sulit yang Abraham hadapi, benar gak? Ketika Tuhan bilang sama dia pergi dan Abraham taat, ia pergi ke negeri asing. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan sebagai konsekuensi ketaatannya kepada Tuhan, Abraham juga masuk toh dalam situasi-situasi sulit. Benar gak? Mungkin saudara pikir kalau Tuhan memberitahu saya sesuatu untuk saya lakukan, dan saya melakukannya, maka semuanya pasti akan beres, semuanya pasti akan lancar. Jika saya melakukan apa yang Tuhan saya suruh untuk saya lakukan, maka saya tidak akan menghadapi kesulitan apapun. Enggak seperti itu, benar gak? Di sisi lain, saudara lihat mungkin kepada orang lain yang punya kesulitan dalam hidup mereka. Dan saudara berpikir, nah, pasti ada yang salah sama mereka. Mungkin mereka tidak mentaati Tuhan. Atau mungkin orang tersebut keluar daripada jalur Tuhan. Kita dengan cepat menilai dan menghakimi. Di mana kenyataannya dalam kehidupan kekristenan, saudara akan menemukan bahwa mentaati Tuhan dan berada di dalam jalur Tuhan bukan berarti tidak ada yang namanya kesulitan dan tantangan hidup, amin. Bukan tidak ada yang namanya penderitaan. Karena Tuhan mengatakan barang siapa mengikuti aku, ya harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan kenyataannya Tuhan seringkali memimpin saudara kepada sulitan, bahkan penderitaan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia.
Ya, jadi itulah latar belakang apa yang dialami dalam kehidupan Abraham. Dia ada di negeri yang asing dengan segala penyembahan orang-orang asing. Lalu singkat cerita Abraham dan Sarah menetap di sana. Abraham rindu ingin punya keturunan, punya anak. Ya, dan setelah bertumbuh dewasa Abraham makin tua, makin mendekat ajal. Satu sisi dia lihat Ishak ini masih lajang, ya, masih single, masih lajang. Dan Abraham ingin ingin Ishak itu bisa memperoleh istri. Tapi Abraham nggak mau Ishak dapat perempuan Kanaan. Abraham nggak mau Ishak dapat perempuan Kanaan. Jangan cari orang di dunia, amin. Orang-orang yang gak sefrekuensi tujuan dan arah hidupnya. Tapi cari orang-orang yang punya frekuensi yang selaras dalam panggilan dan destiny yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Hidup itu harus pakai prinsip, amin. Jangan berpasangan dengan orang di dunia. Jadi Abraham panggil pelayannya. Nama hambanya adalah Eliezer. Eliezer ini tercatat dalam kitab Kejadian pasal 15. Dia bilang, Zer, tolong aku dong. Aku gak mau Ishak jadian dengan perempuan Kanaan. Ataupun perempuan-perempuan yang ada di sini. Ishak udah dewasa, dia perlu seorang istri dan harus memiliki keturunan. Jadi Zer, apa yang aku ingin engkau lakukan? Pergi dong kembali ke rumah ayahku di Haran, ke kampung halamanku. Aku ingin engkau mencarikan pendamping untuk anakku. Ya, saya bukan lagi mengada-gada saudara, itu Kejadian 24 ayat 4 sampai ayat 5. Ya, Kejadian 24 ayat 4 sampai dengan 5. Ayat 6 Abraham bilang, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Gak boleh dibawa Ishaknya. Ayat 7, Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikat yang berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Bayangkan saudaraku. Tuhan itu mengutus malaikat untuk menolong Eliezer mendapatkan seorang pendamping bagi Ishak. Dan singkat cerita Eliezer pergi kembali ke kota asal Abraham di Nahor ya. Itu Mesopotamia kuno. Ya, mencari seseorang yang masih bersaudara dengan Abraham dan untuk membawa istri bagi Ishak. Masalahnya Bapak Ibu, pertama-tama perlu waktu lama bagi Eliezer untuk travel kembali ke kampung halaman tuannya Abraham. Itu perjalanannya panjang sekali. Para ahli dinosaurus memperkirakan 500 mil atau setara 805 kilometer untuk belum lagi membawa rombongan-rombongan. Dan waktu Eliezer sampai ke tempat itu, kenyataannya apa? Abraham udah lama gak tinggal di situ, benar gak? Mungkin udah gak ada orang di situ. Mungkin aja saudara-saudara Abraham juga udah gak tinggal di situ lagi. Bahkan mungkin gak ada seorang pun yang ingat siapa itu Abraham. Mungkin juga tidak ada yang menyukai Abraham karena dia main pergi aja meninggalkan sanak keluarganya. Maksud saya ada begitu banyak hal-hal yang tidak pasti, benar gak? Ada begitu banyak hal-hal yang tidak diketahui sampai Eliezer itu tiba di sana. Dan waktu Eliezer tiba di kampung halamannya Abraham, Eliezer itu gak punya kontaknya, benar gak? Gak ada nomor telepon, gak ada alamat yang dituju, mau hubungi siapa, ke rumah siapa, ketemu siapa. Saudara bisa bayangkan gak kalau saudara kehilangan HP saudara? Ya, saudara bisa jadi sangat frustrasi gitu ya. Dan apa ada yang masih ingat nomor telepon orang-orang, benar gak? Gak ada. Banyak orang juga bahkan gak ingat nomor HP mereka sendiri gitu. Jadi kira-kira seperti itulah situasinya di zaman Abraham dan apa yang Eliezer itu sedang hadapi. Gak ada siapapun yang bisa dihubungi. Benar-benar gak tahu harus di mana dan mulai dari mana. Jadi Eliezer ceritanya Eliezer sampai di tempat tersebut dan dia bingung. Apa yang aku harus perbuat. Alkitab menceritakan lalu Eliezer ini pergi ke sumur. Pergi ke sebuah sumur. Saudara. Di sumur zaman itu ada tempat orang-orang bisa berkumpul. Ya, jadi Eliezer duduk di dekat sumur. Nanti kita baca ayatnya. Dan menaruh kereta dan ingat loh dia bawa unta-unta yang mengikuti dia. Dan Eliezer mulai berpikir, gimana aku bisa menentukan siapa orang yang tepat buat Ishak, benar gak? Karena orang-orang akan berdatangan ke sumur ini sepanjang hari. Dan juga ada banyak wanita-wanita cantik mungkin yang berdatangan, benar gak Bapak Ibu? Nah kalau Eliezer ini mau gampang, dia tinggal comot aja, benar gak? Bawa pulang satu, ya kan? Satu buat Ishak, satu buat dia gitu kan. Yang ketahuan cantik, yang bodinya bagus. Eliezer kan bisa aja melakukan hal itu, benar gak? Toh dia juga carinya di tempat yang sesuai dengan instruksi. Di kampung halamannya Abraham. Jadi yang mana-mana aja boleh.
Yang mana-mana aja bisa. Nah ini masalahnya bagi banyak orang percaya. Tidak seperti Eliezer. Eliezer itu memastikan dia mau cari apa yang berasal dari Tuhan. Eliezer itu memastikan bahkan dia tahu apa yang dari Tuhan itulah yang diberkati. Dia tahu apa yang dari Tuhan itulah yang mendapatkan favor of God. Perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau Eliezer nggak peka, dia asal-asal Bapak Ibu. Dia bisa aja salah bawa pulang perempuan, benar gak? Ya mungkin dia nggak bawa pulang Ribka, tapi dia bawa pulang mungkin nona yang lain. Salah bawa nona misalkan. Salah bawa orang. Yang pada akhirnya bikin Ishak sering ada di sudut soto rumah gitu ya. Ya, Amsal 21 ayat 9 itu. Sama-sama wanita Amsal. Ya, tapi bukan Amsal 31, beda 10 ayat. Bisa aja dong kalau Eliezer asal-asalan aja yang udah, yang penting menyenangkan hati Tuhan Abraham bawa aja gitu. Mungkin aja wanita Amsal 7 ayat 11 yang mengatakan perempuan liat, cerewet, suka menggeliat gitu. Itu yang dibawa. Karena itu gampang. It's easy. Gak mau susah. Itu kebanyakan daripada kita, benar gak? Bayangkan Eliezer bawa emas loh, bawa perak, cincin, perhiasan. Siapa yang bisa nolak pemberian sebesar itu? Perempuan lihat Amsal 7 pasti gak nolak punya. Tapi itu gak dilakukan Eliezer. Saudara baca Alkitab saudara, apa yang Eliezer lakukan? Ia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan aku perlu pimpinanmu untuk dapatkan siapa orang yang tepat untuk Tuhan saya Abraham. Ini adalah yang dikatakan juga ada extra mile. Kualitas seorang hamba yang mau memberikan hasil yang terbaik. Untuk sebuah hasil yang memang Tuhan telah tentukan. Eliezer mengatakan, Tuhan saya gak mau yang bukan dari engkau. Saya mau yang dari engkau. Saya bisa milih tapi saya mau yang Tuhan siapkan buat saya. Karena saya tahu itulah yang terbaik. Tapi berapa banyak orang Kristen yang punya sikap seperti itu. Kalau berkat atau apapun yang ditawarkan yang bukan dari Tuhan dia gak mau. Mungkin itu sesuatu yang kelihatannya baik, kelihatannya berkat, kelihatannya indah. Tapi dia gak mau, dia menolak itu. Dia mau pastikan dulu. Dan harus yang berasal daripada Tuhan. Itulah yang diurapi, dia yang mau terima dan dia itu yang dia ambil. Jadi Eliezer berdoa demikian. Dalam Kejadian 24 pasal 24 ayat 12. Ya, Kejadian pasal 24 ayat 12. Lalu berkatalah ya, Tuhan Allahku, Tuhan Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada, bayangin loh, bukan tunjukkanlah kasih setiamu kepadaku. Tapi di Eliezer mengatakan tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Dia bersyafaat. Somehow ada sesuatu dalam doa Eliezer ini yang berbeda. Bukan Eliezer yang ditampilkan di sini, tapi siapa? Pribadi Abraham yang ditampilkan. Eliezer itu gak menampilkan dirinya dan dia tidak ada di depan panggung. Ini ada sebuah kualitas hamba yang baik dan setia. Dia tahu ada tugas, dia tahu Tuhannya Abraham layak untuk menerima yang terbaik. Dia berdoa memang supaya benar-benar yang terbaik itu yang datang dan terjadi. Kalau Eliezer asal tadi saya bilang, dia bisa aja bilang Tuhan yang penting aku selamat, benar gak? Kirim deh, nonanya kirim biar aku pulang dengan aman, menyenangkan hati Tuhan. Ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Itu tadi saya katakan, anak-anak perempuan penduduk kota ini. Jadi banyak sekali. Yang mana? Yang mana? Yang tepat buat Ishak. Ayat 14. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Wow, ini doa yang luar biasa benar. Belum selesai doa, Alkitab mengatakan udah datang seorang wanita cantik yang menarik perhatian Eliezer. Dan wanita itu berkata, Eliezer berkata mungkin ini dia orangnya. Lalu wanita itu berkata, bukan juga, Eliezer berkata, bisakah kamu memberi aku air minum? Dan kita tahu wanita itu bernama Ribka. Dan wanita itu menjawab apa? Tuhan, bukan hanya aku akan memberi engkau air minum. Tetapi aku juga akan memberi minum semua unta-untamu, saudaraku. Sontak unta-unta yang mendengar riuh semuanya. Bukan hanya Eliezer, tapi unta-untanya semua dikasih minum. Riuh semua unta-unta itu, benar ya? Haleluya katanya gitu.
Berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa Tuhan itu menyediakan. God provide. Dan Tuhan peduli akan semua kebutuhan kita, bahkan yang terkecil, sekecil apapun. Bukan hanya yang super-super rohani, saudaraku. Tetapi Yesus peduli untuk setiap hal-hal yang penting bagi saudara. Mungkin bagi orang lain itu gak penting, bagi saudara itu penting. Tapi Tuhan melihat hal tersebut dan dia peduli akan hal tersebut, amin. Karena Tuhan mengatakan, He provide, the Lord provide, dia menyediakan. Dia peduli akan area-area yang kecil dalam hidup saudara. Bahkan saya mau katakan Tuhan peduli bahkan area-area yang hal-hal yang sepele kelihatannya dalam hidup saudara. Dan dia mengerti apa yang saudara lewati. Disinilah kuncinya. Eliezer menyerahkannya kepada Tuhan, mattersnya. Dia berdoa, dia berserah. Biar Tuhan yang membuka jalan, biar Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan mengerti dalam segala sesuatunya, amin. Dia peduli sama saudara, karena pada akhir kanan saudara Tuhan menyediakan. Amin, bukan kita yang menyediakan, amin. The Lord provide. Jadi kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya tertarik membantu Ishak untuk mendapatkan seorang istri. Tapi Tuhan juga peduli membantu Eliezer yang malang untuk menemukan istri bagi Ishak. Dan Eliezer tahu bahwa dia butuh bantuan. Dia berdoa, dia menyerahkannya kepada Tuhan sekali lagi. Dia gak memegang kendali atas situasinya. Bahkan dia gak mencoba untuk apa? Untuk pilih salah satu yang dia mau pilih. Dia enggak, dia bilang Tuhan kalau yang ini. Yang mengatakan aku kasih minum, bahkan onta-ontanya pun dikasih minum. Itulah yang berasal daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendengar doanya dan mengabulkan doanya. Izinkan Tuhan yang menyediakan dengan caranya. Karena itulah yang membawa berkat bagi kita semua. Amin. Bukan dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Lompat ke ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia. Baiklah untuk untamu juga kutimba air sampai semuanya apa? Puas minum, saudaraku. Bayangin saudaraku, sampai semua untanya puas minum, bukan cuman sekedar dikasih minum, tapi benar-benar sampai puas minum. Dan Bapak Ibu tahu unta itu kalau puas minum kayak gimana? Unta loh saudara, bukan manusia nih kan. Beda kalau Eliezer bawa kura-kura, 10 kura-kura gitu ya. Tapi yang dibawa ini 10 unta. Itu tugas yang besar, benar gak? Untuk membawa minum sebanyak itu. Dan orang itu cuma minta minum untuk diri, tapi Ribka malah memberi minum untuk orang itu dan untanya sampai puas, saudaraku. 10 onta. Satu unta itu saya catat perlu 130 liter. Satu unta, apalagi dari perjalanan yang jauh di padang gurun. Dan itu minimalnya. 10 unta berarti ada 1.300 liter air. Itu berarti 72 galon air. 1 galon itu 19 liter. Bayangin Ribka itu harus angkat bolak-balik, saudaraku. Dion ketut aja kalah. Bener gak? Bolak-balik, saya gak kebayang gitu maksudnya. Ribka ini sekeker apa gitu maksudnya. Tapi itulah yang dia lakukan. Dia benar-benar dia nawarin saudaraku. Saya juga bingung gitu. Tapi Alkitab mengatakan dia cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki di ayat 16. Ia turun ke mata air mengisi bujung lalu kembali naik. Bayangin saudaraku, itulah kualitas pribadi seorang Ribka. Bukan hanya dia pekerja keras, tapi dia juga punya hati yang luas. Dia punya hati yang murah hati. Apa yang dia lakukan adalah excellent service. Yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya excellent spirit dalam hidupnya. Excellent service, dari mana memberi minum Eliezer aja sebetulnya udah cukup baik, bener gak? Nawarin. Tapi ini maksudnya itu udah cukup gitu maksudnya. Loh kenapa sampai untanya juga sampai puas? Kalau saya bisa mengatakan itu lebih daripada apa yang bisa diharapkan. Dan orang-orang seperti itulah yang akan mendapat favor dari Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Memberikan sebuah servis lebih daripada yang diharapkan Bapak Ibu. Ya, dulu ada kisah yang viral di Kelapa Gading itu ada tukang parkir yang memberikan servis yang luar biasa sampai viral gitu maksudnya. Dia parkirin mobil itu dengan senyuman, dengan gerakan, dengan segala sesuatunya. Sampai saudara gak bisa menahan dompet saudara untuk memberi kepada dia. Bayangin loh sampai segitunya loh saudaraku. Bener gak Dion? Yang orang tinggal di Kelapa Gading. Tahu, email juga pernah cerita, Efraim juga bilang. Servis yang sangat luar biasa, ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini sampai kita gak bisa menahan berkat itu, bener gak? Kita mau memberi kepada orang tersebut. Tapi itulah sebuah excellent service yang bisa diberikan, saudaraku. Ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada Roh Tuhan dalam kita semua, amin. Roh Tuhan yang membantu, yang memampukan kita semua, ya. Amin, saudaraku.
Ya, jadi Ribka memberi minum unta-unta tersebut. Lalu kemudian singkat cerita Eliezer tanya, ada nggak tempat untuk bermalam di tempat ayahnya Ribka. Dan Ribka kemudian mengundang Eliezer ke rumah ayahnya. Singkat cerita dia diundang, dia cerita ke mama Ribka, ke kakak laki-lakinya. Udah nggak asing, namanya adalah Laban, bukan Lakban, Laban. Namanya Laban. Ayat 28 kita lompat. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka punya saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Laban penasaran. Kalau Bapak Ibu tahu sejarahnya Laban, Bapak Ibu tahu orang seperti apa Laban ini? Kalau baca Alkitab tahu orang seperti apa Laban ini. 30. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, maksudnya Ribka. Laban lihat itu dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air. Jadi dia dengar, Laban ini dengar langsung dari Ribka. Dia ketemu laki-laki, dia minta minum, saya kasih minum, dan setelah selesai kasih minum, dia kasih perhiasan, dikasih anting-anting, dikasih gelang-gelang. Terus matanya Laban langsung jereng gitu ya, matanya Laban langsung nongol. Jadi yang mau saya sampaikan adalah Ribka itu memang hatinya sudah baik sejak dari awalnya. Paham gak? Belum dikasih udah tawarkan. Ribka itu memang sudah baik sejak dari awalnya. Sebelum dia ngelihat emasnya dia sudah murah hati. Tapi Laban tipe orang yang berbeda. Benar gak? Setelah dia lihat emasnya baru dia jadi baik, jadi bager gitu, jadi ramah gitu Bapak Ibu. Ya, banyak dari kita milih Laban gitu ya. Banyak dari kita mirip Ribka ya, amin gitu ya. Terus ya udah Laban bilang apa gitu. Oh ya masuk kemana aja bang. Lama gak ketemu gitu ya. Padahal emang baru pertama kali datang gitu. Baru pertama kali datang dalam tempat itu, ini ada tempat kami udah sediakan. Karena ujung-ujungnya kita tahu ceritanya apa, semuanya kebagian harta. Semuanya kebagian berkat. Kejadian 24 ayat 31 dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Laban ini yang bilang, mengapa engkau berdiri di luar gitu ya. Padahal telah kusediakan rumah bagimu. Dan juga tempat untuk unta-untamu. Benar gak saudaraku? Ini pandai menjilat gitu ya. Kejadian 24:31. Eliezer pun pergi ke rumah. Bertemu dengan ayahnya Ribka, saudara laki-laki dan perempuan daripada Ribka. Perhatikan Bapak Ibu, sejak pertama kali Eliezer bertemu dengan mereka. Eliezer berbicara tentang satu orang. Saudara tahu siapa orang tersebut? Orang yang dibicarakan oleh Eliezer, dia adalah Ishak. Ya ingat, jadi tujuan utama cerita ini adalah mencarikan Ishak adalah jodoh, itu dia. Ishak yang sedang cari mempelai. Dan Abraham mengutus hambanya Eliezer untuk menemukan mempelai bagi Ishak. Ingat ceritanya. Jadi Eliezer dari saat dia duduk bertemu dengan Ribka dan keluarganya, Eliezer mulai berbicara dengan penuh semangat tentang pria yang luar biasa yang bernama Ishak ini. Yang menjadi pewaris tunggal daripada inheritance daripada Abraham. Dan waktu membaca Alkitab, saudara, dalam kitab Kejadian ini saya suka untuk mengimajinasikan sebuah gambaran yang terjadi atau skenario yang sedang terjadi. Karena Eliezer ini datang untuk mengendorse, benar gak? Untuk endorse Ishak kepada Ribka dan juga keluarganya. Nah pasti dong ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang luar biasa. Bahkan juga ada puji-pujian yang dikatakan Eliezer tentang Ishak. Dan saudara tahu bagaimana saya tahu bahwa itu pasti luar biasa, kenapa? Karena seluruh keluarga ini, Ribka, ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya semuanya jatuh cinta dengan pria bernama Ishak ini tanpa pernah melihatnya di tempat yang pertama. Ingat zaman itu belum ada iPhone, belum ada Android. Saudara gak bisa kasih lihat foto seseorang, benar gak saudaraku? Gak bisa lihat ini backgroundnya, profilnya di Instagramnya, gak ada. Hal-hal latar belakang apa yang dilakukan lewat akun YouTube pribadi milik Ishak, gak ada saudaraku. Gak bisa. Jadi satu-satunya cara bagi Eliezer untuk membantu Ribka dan keluarga yang memahami siapa Ishak itu sesungguhnya adalah dengan apa? Dengan mewakili Ishak sedemikian rupa. Sehingga membuka mata imajinasi mereka akan seperti apa sosok laki-laki yang akan menikahi Ribka ini. Dan saya bisa membayangkan cerita-cerita mungkin yang Eliezer kisahkan kepada Ribka tentang Ishak. Mungkin Eliezer mengatakan dia ini pria yang gentle. Dia pria yang sangat-sangat baik. Dan aku kenal anak ini sejak dari kecil. Dia udah jadi pria yang mandiri. Dia lembut seperti merpati. Dan jangan salah ngerti saudara, tapi dia juga gagah. Dia tegas, dia laki banget saudaraku. Dia pria sejati, kamu pasti bakalan suka.
Dan Ribka kalau engkau lihat dia berdiri dari belakang, posturnya itu tegap, dadanya bidang. Begitulah kurang lebih Eliezer itu apa? Meninggi-ninggikan Ishak, memulia-muliakan Ishak, memuji-muji Ishak. Biasa kalau mau comblang begitu kan, kalau mau comblangin orang itu kan. Baik loh orangnya, benar gak? Mapan loh orangnya, keluarganya jelas tuh, mukanya jelas tuh, benar gak? Anak pendeta gitu kan. Itu kan pada saat kita mau memuji-muji seseorang, benar gak? Tambah lagi Eliezer bilang, tahu gak Rib, tambah lagi. Dan meskipun dia begitu kuat, begitu gagah. Aku ingat satu kali ketika salah satu dombanya patah tulang. Kakinya patah. Ishak mengangkat domba itu di atas bahunya. Dan mengangkat domba tersebut berminggu-minggu sampai domba itu sembuh. Dan selama sisa hidupnya, maksudnya sisa hidup si domba ya. Selama sisa hidupnya, setelah domba itu sembuh. Domba itu terus mengikuti Ishak kemanapun Ishak pergi. Karena Ishak adalah pria yang gentle dan luar biasa. Bapak Ibu, domba mana, cewek mana yang gak meleleh dengernya. Ishak adalah pria yang luar biasa. Jadi Ribka dan keluarganya mulai mendengar cerita-cerita itu. Mendengar puji-pujian Eliezer tentang seorang Ishak. Dan ketika semua ceritanya telah terbangun dengan sangat baik, Eliezer berkata, Rib dengarin ini. Tuanku Ishak bukan hanya tampan, bijaksana, baik dan lembut. Tetapi dia juga kaya. Maksudnya benar-benar kaya. Dia sultan di sana. Kenapa? Eliezer kita tahu ceritanya. Dia mengeluarkan peti besar dan membuka isinya. Dan terlihatlah gunungan emas, perak, rubi, berlian, kalung dan cincin. Eliezer tidak hanya memberikan satu permata kecil kepada Ribka. Kepada mama Ribka. Elia juga kasih perhiasan-perhiasan yang indah. Berapa banyak dari saudara yang tahu saudara juga perlu memenangkan hati ibu mertua saudara juga. Ya, Eliezer mulai memberikan hadiah-hadiah yang berlimpah kepada a whole family, kepada seluruh keluarga. Kejadian 24 ayat 53. Kemudian hamba itu siapa? Mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran. Ya, bukan pakaiannya kebesaran, bukan, tapi pakaian keagungan, kemegahan. Dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Luar biasa gak? Jadi bukan hanya Ribka, ibunya, ayahnya, saudaranya, laki-laki, perempuan semuanya menerima apa? Hadiah. Dalam beberapa menit dari kisah-kisah yang diceritakan, keluarga ini sedang terkesan bukan oleh kemurahan hati Eliezer. Tapi mereka terkesan dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan dan kekuatan seorang pria bernama Ishak ini. Jadi ketika Eliezer menanyakan apakah dia bisa membawa membawa Ribka kembali ke tanah di mana Ishak ada, kembali ke tempat di mana Ishak ada, memberikannya sebagai istri untuk Ishak. Seluruh keluarga bukan hanya tidak setuju, tetapi juga bersemangat sekali. Kejadian 25 ayat 50-51 kita lihat. Lalu Laban, lagi-lagi Laban dan Betuel menjawab apa? Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kalau udah begini aja ngomongnya semuanya ini datangnya dari Tuhan gitu. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu apa? Baiknya atau buruknya. Luar biasa. Ayat 51. Lihat Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Wow. Jadi singkat cerita setelah itu mereka makan, minum lalu menginap di sana. Keesokan paginya Eliezer berkata, ayat 54. Sesudah itu makan minum mereka. Kalimat terakhir, paginya sudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. 56, tapi jawabnya kepada mereka, jangan tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskan aku supaya aku pulang kepada tuanku. 57 kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. 58, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta dengan orang ini? Jawabnya, dipaksa gak? Dijodohkan gak? Sebuah cinta yang sudah dibangun. Dan mereka mengatakan mau. Ingat sekali lagi, bukan karena perhiasan yang telah diberikan. Tetapi memang sejak dari awalnya Ribka ini hatinya baik. 59, maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ayat 61 lanjut, lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan. Mereka naik unta mengikuti orang itu, demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang.
Saudara perhatikan, di sisi lain dalam ayat 62 sampai ayat 63, Ishak itu sedang berada di tanah Negeb. Ya, karena Eliezer pergi kan udah kita nggak tahu berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya. Karena Ishak pergi di tanah Negeb. Dia pergi ke ladang, lagi healing. Ya. Karena dia menantikan kok lama sekali. Ishak nunggu kapan Eliezer kembali membawa mempelainya. Jadi Ishak bilang ya udah ayat 62, aku healing dulu di padang. Ya, mana nih ayat 63, menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatlah ada unta-unta datang. Garis bawah ya, ada unta-unta datang. Kan buram dari jauh ya. Yang kelihatan unta-unta doang gitu kan ya. Ribka juga ada di atas unta tapi kelihatan kayak punduknya kali ya. Gitu. Ayat 64. Ribka juga apa? Melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak turunlah ia dari untanya. Jari jauh ya. Ribka lihat Ishak turun dari untanya. Lalu katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Ribka tanya, itu siapa laki-laki di sana? Cinta pada pandangan pertama. Walaupun buram dari jauh, blur itu nggak bisa lihat. Tapi apa yang Ribka lakukan? Dia langsung ambil telekung. Nah telekung teh naon? Ini telekung apa gitu? Saya sampai cek ini apa? Ini bukan sekedar bukan sejenis jimat Mesopotamia ya. Telekung itu maksudnya veil. Artinya cadar gitu ya. Jadi waktu Ribka nanya itu siapa? Eliezer bilang itulah tuanku. Lalu Ribka malu dia langsung tutup pakai cadar gitu ya. Dia langsung bercadar. Kenapa? Nanti biar ketemu biar Ishak yang buka cadarnya maksudnya gitu maksudnya. Loh itu ada artinya loh, benar nggak? Itu ada maksudnya dalam kultur Yahudi. Dia pakai veilnya. Padahal di jalanan dia ketemu banyak laki-laki, benar nggak? Dia buka aja tuh veilnya gitu maksudnya. Dia nggak tutup, tapi ketika dari jauh udah benar. Itu katanya Ishak, ya udah aku malu dia pakai cadarnya gitu ya. Saya mau katakan sama saudara, kisah ini ada sebuah bayangan. Foreshadowing dari apa yang kita lihat dalam perjanjian baru. Perhatikan, Abraham adalah gambaran dari bapa. Ishak adalah gambaran dari anak. Eliezer adalah gambaran dari Roh Kudus. Dan Ribka adalah gambaran dari kita semua sebagai gerejanya. Jadi ketika kita menggabungkan semua kisah ini, inilah yang terjadi. Bapa mengutus Roh Kudus kepada gerejanya, kepada mempelainya untuk mempersembahkannya kepada anak. Bapa mengutus Roh Kudus kepada mempelainya gereja untuk mempersembahkannya kepada anak. Bukankah itu gambaran yang indah Bapak Ibu? Bukan itu suatu gambaran yang luar biasa. Sebuah romansa ilahi, sebuah kisah cinta. Perhatikan ini seperti yang saya sudah sebutkan. Di dalam cakrawala kejauhan, kelihatanlah unta-unta tersebut. Dan tentu saja Ishak tahu siapa mereka. Karena hanya dia satu-satunya yang punya unta, punya rombongan sebegitu besarnya. Lalu dia bangkit dan mulai berjalan menuju kereta tersebut. Namun Ribka melihat ke kejauhan dan mengenali pria ini. Dan dia tahu ini bukan pria yang biasa. Dan kita nggak tahu seberapa jauh perjalanan tersebut. Tadi saya katakan mungkin butuh berminggu-minggu. Dalam perjalanan mungkin butuh berbulan-bulan. Mungkin Ribka telah bertemu mungkin ratusan bahkan puluhan orang di jalan. Puluhan orang laki-laki, tapi mengapa satu pria ini yang begitu menarik perhatian dia? Mengapa Ribka bertanya kepada Eliezer, siapakah pria ini yang datang dari kejauhan? Itu karena berkat deskripsi, cara Eliezer menggambarkan Ishak. Walaupun Ribka belum pernah melihatnya, dia sudah tahu inilah dia, inilah Ishak, inilah pria yang dia cintai. Dan perhatikan ini Bapak Ibu, Ribka turun dari untanya dan mendatanginya. Gak ada proses pacaran, tidak ada konseling pranikah juga. Bahkan tidak ada kencan atau tidak ada dating juga. Mereka ketemu dari hai langsung ke honeymoon, benar gak saudaraku? Kalau mau dilihat juga gak ada pemberkatan nikah, saudara, jangan ditiru. Tapi ini kita konteks dalam kultur Yahudi pada saat itu. Karena cuma dikatakan setelah mereka ketemu mereka masuk ke mana? Masuk ke tenda. Ya nggak usah diceritain ngapain mereka di tenda gitu ya. Setelah ketemu dari hai mereka langsung honeymoon gitu maksudnya. Langsung hai gitu. Dan saudara tahu, karena itu yang ditulis saudaraku. Saudara tahu
Saya tahu ada banyak yang belum dewasa dalam tempat ini gitu. Saya akan kasih tahu apa artinya masuk ke tenda dan ngapain mereka di tenda. Tapi mereka langsung lanjut. Dari pertemuan pertama ke hubungan yang jauh lebih intim, jauh lebih dalam lagi. Saya kasih tahu sama saudara, sudah ada begitu banyak cinta di antara mereka. Berkat apa yang telah Eliezer ini telah lakukan. Sehingga mereka tuh langsung terikat seumur hidup mereka. Secara instan. Ya kan? Gak rumit. Tadi saya katakan gak rumit. Gak seperti sebagian dari kita tempat ini rumit gitu maksudnya. Kayak saya juga dulu rumit. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan seseorang, benar gak? Di dalam rumah Tuhan, saudaraku. Wuhui. Enggak ya saudaraku. Nah, tidak ada keraguan tentang hal tersebut. Ribka itu mencintainya, Ribka mengasihi Ishak. Meskipun dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Perhatikan apa yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Petrus mengatakan demikian dan ini sangat luar biasa. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Siapa yang dimaksud di sini? Dia adalah Yesus. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Haleluya. Itulah pribadi yang kita kasihi saudaraku. Jika saya bertanya kepada saudara. Berapa banyak dari saudara yang pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung? Mungkin saudara pernah lihat dalam gambaran, dalam penglihatan, lewat mimpi atau apapun. Namun kita mungkin belum pernah melihat Yesus dengan mata jasmani kita, benar gak Bapak Ibu? Tapi kita telah melihatnya di dalam hati kita. Dan bagaimana kita bisa melihatnya dengan hati kita? Karena Roh Kudus telah membuat Yesus itu menjadi demikian nyata bagi kita semua. Roh Allah yang membuat Yesus itu indah di dalam kita. Itulah pekerjaan dan karya Roh. Dia membuat Yesus nyata kepada umatnya. Dan inilah alasan mengapa kita begitu rindu. Mengapa kita begitu bergairah saat kita datang kepada Tuhan. Mengapa kita begitu bergairah saat kita menyembahnya. Itu bukan sesuatu yang kita bisa lakukan sendiri. Itu adalah karya Roh Kudus di dalam kita semua. Dan ketika kita kembali kepada gambaran ini. Jika Abraham adalah gambaran daripada Allah Bapa. Ishak adalah gambaran daripada Allah Anak. Dan Eliezer adalah gambaran daripada Allah Roh Kudus. Ribka adalah gambaran daripada gerejanya. Lalu apakah hadiah-hadiah yang Eliezer berikan kepada Ribka? Menggambarkan apa? Tipe dan bayangan apa? Hadiah-hadiah tersebut yang diberikan oleh Eliezer kepada Ribka. Itu adalah gambaran daripada karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Tapi bukan untuk membuat kita menjadi terlihat semakin baik dan bagus. Bukan Bapak Ibu. Bagaimana jika karunia-karunia Roh itu yang diberikan adalah untuk membuat kita justru semakin jatuh cinta kepada Dia. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita. Justru untuk membuat kita semakin mengasihi Yesus. Dan untuk membuat orang-orang bisa melihat pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana jika tujuan dari karunia-karunia daripada Roh Kudus adalah untuk membuat Yesus itu lebih indah. Dia semakin dirindukan, semakin diinginkan dan semakin mempesona melalui hidupan kita. Dan bagaimana jika karunia Roh seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita dari Yesus. Tapi justru untuk membuat kita selalu melihat kepada Dia. Sang kekasih daripada jiwa kita. Perhatikan karunia-karunia ada bukan untuk menarik perhatian saudara keluar daripada Yesus. Tetapi karunia-karunia daripada Roh Kudus untuk menjadikan Yesus itu lebih indah bagi saudara dan di dalam saudara. Karena adalah hal yang sangat berbahaya ketika kita membiarkan karunia-karunia Roh itu menjadi pengganti. Kita mengagungkan karunia tersebut lebih daripada pribadi yang memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Dan saya bisa pastikan ketika Roh Kudus bekerja dan ketika karunia-karunia Roh sedang beroperasi di dalam sebuah ruangan atau dalam kehidupan kita, satu hal yang pasti, orang-orang akan semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Orang-orang akan menjadi semakin jatuh cinta kepada Yesus. Kalau saudara pergi ke satu tempat dan melihat ada begitu banyak manifestasi, begitu banyak karunia, begitu banyak kegembiraan, kebangunan dan segala sesuatu. Tapi kalau orang-orang tidak melihat Yesus, hati-hati. Alkitab mengatakan di hari yang terakhir ada roh-roh penyesat. Paulus mengatakan, apa itu roh penyesat? Roh penyesat adalah roh yang berusaha mengalihkan perhatian saudara dari mempelai pria dan memusatkannya kepada diri sendiri. Tapi Eliezer, dia adalah sosok yang berada di belakang layar. Saudara kembali pikirkan kisah Ishak, Ribka dan Eliezer. Bayangkan jika Eliezer, mungkin ketika dia suatu saat dalam perjalanan sedang duduk di sumur, memiliki niat yang baik. Tapi kemudian Eliezer melihat Ribka dan berpikir, dia cantik juga. Lalu dia berpikir,
Aku juga mau dong seorang istri seperti ini. Buat Ishak masih bisa dicari yang lain. Bagaimana jika Eliezer mulai berbicara kepada Ribka secara pribadi. Tetapi meskipun Eliezer menyebutkan Ishak sedikit dalam percakapannya. Tapi pada kenyataannya Eliezer lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Karena Eliezer lah yang membawa semua perhiasan tersebut. Saudara pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu? Mereka yang selalu berbicara tentang diri mereka sendiri. Gak peduli apapun yang mereka coba promosikan. Karena Eliezer punya pilihan. Eliezer bisa aja melakukan hal tersebut, benar gak? Saudara bisa bayangkan gak? Perjalanan panjang loh, berminggu-minggu di padang pasir bersama dengan Ribka. Mungkin setiap malam mereka juga bisa duduk bersama di depan api unggun. Mereka bisa berbagi banyak kisah dan berbagi banyak cerita. Jadi sangat besar kemungkinan bagi Eliezer itu apa? Untuk memulai memikat perhatian dan kasih sayang Ribka. Sehingga pada akhirnya waktu mereka tiba di tempat Ishak, Ribka sebenarnya sudah jatuh cinta pada Eliezer dan bukan pada Ishak. Tetapi Eliezer ini sangat berhati-hati. Sejak pertama kali bertemu dengan Ribka sampai dia menyerahkannya kepada mempelai prianya. Eliezer hanya berbicara tentang satu hal. Dia tidak membicarakan dirinya sendiri. Dia tidak memuji dirinya sendiri. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak menghormati dirinya sendiri. Dia tidak membanggakan dirinya sendiri. Dia hanya berbicara tentang Ishak, Ishak, Ishak dan Ishak. Dan saudara-saudara perhatikan ketika Roh Kudus sedang bekerja. Ada satu pesan, ada satu penekanan. Dan ada fokus yaitu Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Dia tidak datang untuk menggoda kita menjauh. Dengar di mana ada orang-orang mencari karunia lebih daripada sang pemberi karunia tersebut. Orang-orang lebih merindukan manifestasinya lebih daripada sang pribadi yang membuat manifestasi tersebut. Berhati-hati karena pada akhir zaman ini ada roh-roh penyesat yang sedang bekerja. Kapanpun ketika Yesus bukan fokusnya, ketika Yesus bukan daya tarik utamanya, ketika dia bukan pesona tertingginya, ketika dia bukan upah utamanya dan kerinduan dan keinginan yang paling utama. Itu bukan berasal daripada Roh Kudus. Karena setiap kali Roh Kudus sedang berbicara atau bertindak, dia akan berbicara tentang Yesus. Roh Kudus akan menyingkapkan Yesus. Roh Kudus akan meninggikan Yesus. Dan Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Dan dia tidak akan memuliakan atau meninggikan apapun selain Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Dan bisa kita mengatakan amin akan hal ini. Amin. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus berkata ketika penolong itu datang, siapa penolong itu? Roh Kudus. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Apakah Roh Kudus dia memberi kesaksian tentang dirinya sendiri? Tidak. Tapi dia akan memberi kesaksian tentang aku. Alkitab mengatakan ketika Roh Kudus datang dia tidak akan berbicara tentang dirinya, dia akan berbicara tentang aku. Ia akan memuliakan aku. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan aku. Apakah saudara melihat ini? Roh Kudus tertarik pada pemuliaan, pada penyataan dan penyingkapan tentang siapa itu Yesus Kristus. Ketika setiap kali saudara membaca Alkitab tentang pribadi Roh Kudus, saudara akan memperhatikan bahwa Roh Kudus tidak pernah disebutkan namanya satu kali pun dalam Alkitab. Kita gak punya nama untuk Roh Kudus. Kita punya banyak gelar untuk Roh Kudus. Dia roh penghibur, dia penasehat, dia adalah roh Allah, roh kebenaran, dan dia adalah Roh Kristus. Ada begitu banyak gelar yang disematkan dalam Roh Kudus yang menggambarkan apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Tetapi tidak ada satupun yang menyebutkan namanya. Hal yang sama waktu kita baca kisah Eliezer ini. Kita tahu nama siapa hamba itu karena kita tahu dia itu hamba paling senior dari Abraham. Kita tahu namanya Eliezer itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 15. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 24, kalau saudara perhatikan kata-kata saya. Perkataan mengenai nama Eliezer itu gak pernah disebutkan sekalipun. Selalu disebutkan hamba itu, dan hamba itu. Seolah-olah sang penulis Alkitab ini berusaha menghapus identitas Eliezer dari cerita sedemikian rupa. Sehingga bahkan kita tidak menyadarinya. Sehingga perhatian kita kembali tertuju pada mempelai wanita dan mempelai pria. Di mana itulah fokus yang seharusnya. Antara Kristus dengan gerejanya. Amin. Roh Kudus datang untuk menyatakan Yesus. Itu sebabnya namanya tidak penting. The Holy Spirit. Gak punya nama. Karena memang perannya untuk tetap nameless, tidak bernama. Gak punya perannya untuk faceless, gak kelihatan. Saudaraku. Perannya ada di belakang layar.
mendorong dan mempromosikan dan menarik perhatian kita kepada Yesus. Dan ketertarikan daripada Roh Kudus itu selalu di dalam Kristus untuk memuliakan Kristus. Karya Roh Kudus adalah untuk mengarahkan perhatian kita kepada Sang Mempelai. Bukan pada Roh Kudus sendiri, tetapi pada Yesus dan kemuliaannya. Bapak Ibu, saya mau bacakan singkat aja dari slide ini supaya kita sama-sama tahu. Peran Roh Kudus dalam perjanjian baru adalah untuk menjalankan apa yang bisa kita sebut sebagai pelayanan di belakang layar dan hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Pesan Roh Kudus kepada kita tidak pernah, lihatlah aku, dengarkan aku, datanglah kepada aku, kenalilah aku. Melainkan selalu lihatlah dia dan lihatlah kemuliaannya. Dengarkan dia dan dengarkan firman-Nya. Datanglah kepadanya dan dapatkan hidup. Kenalilah dia dan rasakan pemberian sukacita dan damai-Nya. Roh Kudus adalah seperti mak comblang ilahi, penghubung surgawi yang perannya adalah untuk mempertemukan kita dengan Kristus dan memastikan bahwa kita tetap bersamanya. Misi Roh Kudus adalah untuk memuliakan Kristus. Dia tidak datang untuk menyatakan dirinya kepada kita, tetapi untuk membantu kita memahami dan mengasihi Yesus. Dia tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri, tetapi mengarahkan kita kepada Kristus. Tujuannya adalah untuk menerangi Sang Juru Selamat, untuk membesarkan Sang Mempelai pria dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Roh Kudus adalah yang menyingkapkan Kristus. Dia tidak berbicara dengan otoritasnya sendiri atau atas namanya sendiri. Dia menyampaikan perkataan Yesus dan mengagungkan nama Yesus. Pekerjaan Roh adalah membuat Yesus nyata dan hadir dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengenalnya dan membuatnya dikenal oleh orang lain. Roh Kudus membuka mata kita terhadap keindahan dan keagungan Yesus. Dia membangkitkan kesadaran kita akan kasih dan anugerah dan keselamatan Kristus. Dia memampukan kita untuk membagikan wahyu itu kepada orang lain. Roh Kudus menjadikan Yesus nyata dan hadir dalam hidup kita dan mengubah kita dari dalam dan keluar. Itulah peran dan misi daripada Roh Kudus untuk membawa orang kepada Kristus. Dan saya percaya ini peran bagi kita semua sebagai orang percaya. Itulah peran bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk membawa dan mengarahkan orang-orang kepada Yesus. Bukan kepada diri kita sendiri. Karena saudara adalah satu-satunya Yesus yang mereka bisa lihat. Artinya apakah cara hidup kita, cara kita hidup merepresentasikan. Apakah membuat orang-orang semakin jatuh cinta kepada Yesus. Atau malah mereka mencerca, menjauh, membenci, bahkan menolak Yesus. Dan pada akhirnya apa, saudara lebih peduli pada reputasi saudara sendiri. Karena ini salah satu alasan kenapa orang gak membagikan berita Injil. Karena mereka khawatir akan apa yang orang-orang pikirkan mengenai mereka. Tugas kita bukanlah untuk memenangkan orang kepada kita. Tapi tugas kita adalah untuk memenangkan orang kepada Dia. Saya udah masuk pada saat ini. Kita gak bisa merepresentasikan Yesus dengan benar. Dengan cara atau kekuatan kita sendiri itu mustahil. Kita gak akan pernah bisa menjadi seindah seperti Yesus. Dan Tuhan tahu ini masalah daripada manusia. Jadi Tuhan punya jawaban. Dia mengutus Roh Kudusnya ke atas kita semua, amin. Dan Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Bukan supaya kita jadi berbeda dari aliran yang lain. Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Supaya oleh Roh Allah yang mengarahkan dunia kepada Yesus. Sekarang datang dan tinggal dalam kita semua. Dan sekarang saudara menjadi agen-agen ilahi. Pembawa kemuliaan Allah. Menjadi representatif dan ambasador Kristus. Bukan karena saudara begitu luar biasa, begitu cantik, begitu ganteng, begitu kaya atau begitu mampu. Tetapi Allah sendiri melalui Roh Kudusnya memilih tinggal diam di dalam saudara. Dan saudara mampu membawa dan menarik orang-orang kepada Kristus. Amin. Bukankah itu hal yang sangat indah Bapak Ibu? Itu adalah peran daripada Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa Ia datang. Amin. Bukan untuk membuat bulu kuduk kita berdiri pada saat ibadah. Tapi untuk menjadikan Yesus indah bagi kita semua. Amin. Saya menurut saudara Bapak Ibu bagi berdiri pada saat ini. Mari kita menyanyikan satu lagu. Jadikan aku indah ya Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku kepada Roh Allah, katakan jadikan aku indah ya Tuhan. Jadikan kami indah sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja-Mu, sebagai orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu
Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau memateraikan firman ini dengan roh kudus-Mu dalam setiap hati pribadi dan jiwa. Dan kami percaya hanya Engkau yang mampu menjadikan kami indah Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kami percaya pribadi Roh Kudus yang tinggal diam di antara kami semua, dalam kami semua. Dan kami menghargai kehadiran-Mu dalam hidupan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, sahabat terbaik bagi kami. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus tidak menjadi pribadi yang paling diabaikan dalam tempat ini. Tapi menjadi pribadi yang paling dihargai, dihormati, dikasihi. Karena oleh Roh-Mu lah kami bisa melihat Yesus. Kami bisa mengasihi dan mencintai Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa pemulihan dalam setiap hati pada saat ini memateraikan dengan kuasa kesembuhan-Mu pada saat ini. Dan menyembuhkan setiap luka hati dan batin pada saat ini, membawakan terobosan, membawakan kesembuhan dalam setiap jiwa pada saat ini yang percaya dan menerima di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Bapa sebagai hamba-Mu, hamba lepaskan kuasa Engkau pada saat ini Tuhan. Biarlah umat Tuhan pulang dengan damai sejahtera Tuhan, pulang dengan berkat-berkat daripada Tuhan, dan pulang dengan mujizat dan terobosan daripada Tuhan. Engkau sendiri mengaruniakan kepada mereka pemberian-pemberian yang menjadikan Yesus semakin indah di dalam dan melalui kehidupan mereka semua. Hamba percaya pada saat ini Tuhan, kasih-Mu melingkupi daripada mereka semua dalam rumah tangga mereka, anak-anak mereka dan keturunan mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kedua tangan mereka diurapi dan apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Dan kami nyatakan pada saat ini Tuhan terlebih besar daripada kami semua. Kami nyatakan pada saat ini surga boleh terbuka di antara kami semua. Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan di atas umat pada saat ini yang sudah memberi dalam kelimpahan mereka maupun dalam kekurangan mereka. Dan pada saat ini pulang dengan damai sejahtera Tuhan, pulang dengan berkat-berkat daripada Tuhan, dan pulang dengan mujizat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Bapa di surga, persekutuan bersama dengan Yesus dan fellowship with the Holy Spirit menyertai saudara sampai pada kedatangan yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi pribadi Yesus yang indah dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kita semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai. Salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.